HG, hati gembira, sehat senantiasa. Manggala Station. Kami keluarga besar PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Jika lagu ini terdengar berarti pilihan radio kamu sudah tepat. Radio anggota PRSSNI. Radio. Satu suara, berjuta telinga. Radio Thompson. Manggala Station, Radio Thompson Kudus. Rumah sehat babe, rumah herbal modern, hadirkan solusi sehat keluarga. Tubuh sehat, hati gembira, impian keluarga, wujudkan bersama rumah sehat babe. Rumah sehat babe, solusi aman dari Allah, herbal berkualitas untuk hidup sehat. Kunjungi dan dapatkan obat herbal berkualitas di Rumah Sehat Babe Kudus Kulon, Jalan Sunan Kudus 225, depan X Gedung Radio Manggala Lama, atau sebelah barat Toko Roti Rohmat. Rumah Sehat Babe, herbal berkualitas untuk hidup sehat. Tetap semangat sepanjang hari bersama kami di 100.4 FM Manggala Station, radionya Kota Kretek. Manggala Lovers, follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami, Manggala Station. Dan jangan lupa pula save WhatsApp dan nomor kami di 085 244 296 123. Tetaplah bersama kami di 100.4 FM Manggala Station Kudus, radionya Kota Kretek. Manggala Station.
dibuang, dicari, ditabung, diambil lagi. Yang ada di ATM digesek-gesek lagi. Buang duit lagi, buang duit lagi tiap hari. Nyarinya setengah mati, buangnya gampang sekali. Beli ini, beli itu, habis duit pusing lagi. Duit zaman sekarang gede jumlahnya doang. Kalau dibelanjain tetap aja masih kurang. Buang duit lagi, buang duit lagi tiap hari. Nyarinya setengah mati, buangnya gampang sekali. Beli ini, beli itu, habis duit pusing lagi. Duit zaman sekarang gede jumlahnya doang. Kalau dibelanjain tetap saja masih kurang. Buang duit lagi, buang duit lagi tiap hari. Cari duit lagi, cari duit lagi tiap hari. Dibuang, dicari, ditabung, diambil lagi. Yang ada di ATM digesek-gesek lagi. Buang duit lagi, buang duit lagi tiap hari. 100.4 FM Manggala, stasiun Kudus, radionya Kota Kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mafas, gimana di kabarnya hari ini? Semoga Mafas selalu diberi kesehatan untuk tetap terus bahagia ya. Dan senang sekali saya Nasri Bos bisa hadir kembali nemenin aktivitas Mafas dalam acara Goyang Manggala edisi 19 April 2023. Dan dalam kesempatan kali ini sangat spesial ya, karena di Goyang Manggala kali ini, edisi kali ini ada talkshow bersama Bapak Faisal Kudus dengan tema publikasi hasil pengawasan tahapan pendaftaran peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kudus. Nah, menarik nih ya buat Mawas, jadi buat Mawas dimanfaatin nih tanya jawabnya karena telah hadir bersama kita semua selaku narasumber Bapak Kasmian selaku anggota Bawaslu Kudus. Assalamualaikum Bapak, gimana di kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Mbak, Alhamdulillah di hari yang ke-28 Ramadan 1444 Hijriah ini Allah masih memberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kesehatan lancar ya Pak ya, puasanya lancar ya, ibadahnya juga lancar, terima kasih. Nah buat Mafas nih ya, karena sudah bersama narasumber yang ada di bidangnya nih, yang mau tanya-tanya seputar pemilu 2024 ataupun seputar pendaftaran peserta, mungkin nih di Manggala semuanya ada yang belum namanya tercantum atau bagaimana, bisa dikirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp SMS di nomor 085244296123. Nah tentu saja nih, selain secara WA atau SMS, bisa banget Mafas join secara online di Facebook, Instagram, Twitter, cukup di @manggalastation. Nah tentu saja selain on air secara radio konvensional ini, Mafas bisa menyaksikan secara live di Facebook Manggala Station Kudus, bisa di searching secara langsung ya Manggala Station. Nah untuk itu nih Mafas, kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Nah ini juga karena udah gak sabar juga nih Manggala yang ada di rumah dan juga telah hadir narasumber kita ya Bapak Kasmian ini. Nah
untuk yang pertama nih Pak, pada saat tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 ini kan telah terhitung sejumlah 40 partai politik nih berbadan hukum yang telah didaftarkan di KPU RI. Nah, ke-40 partai politik tersebut saat ini tuh bisa lulus sebagai partai politik peserta pemilu 2024 semuanya, atau mungkin ada tahapan-tahapan tertentu Bapak? Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk menjawab yang ditanyakan dari Mbak Nuze. Ini pertama-tama kami sapa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita bersama-sama untuk mengaji atau bersosialisasi terkait dengan kepemiluan. Dalam hal ini tahapan yang akan kita bahas ini terkait dengan hasil publikasi kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus terkait dengan proses tahapan pendaftaran peserta pemilu. Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, ini sebetulnya terkait dengan peserta pemilu. Ini tidak asal begitu partai politik daftar langsung dijadikan sebagai peserta pemilu oleh KPU, itu tidak ya. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya di ketentuan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu itu, di sana di pasal 172, 173 dan seterusnya, ini diatur beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh partai politik calon peserta pemilu. Baru calon ya Bapak. Yang pertama, partai politik yang mau mendaftar sebagai calon peserta pemilu itu tentunya partai politik yang sudah memiliki badan hukum. Ya, memiliki badan hukum tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu syarat utama pertama itu. Kemudian setelah mereka memiliki persyaratan itu, baru bisa melakukan proses-proses pendaftaran ya. Iya. Dia daftar sendiri, bukan didaftarkan. Iya, Karena tadi pertanyaannya itu didaftarkan. Jadi partai politik itu mendaftarkan diri lembaganya ke KPU RI di Jakarta. Kemudian proses-proses itu berjalan. Setelah proses-proses berjalan, itu nanti ada susunan kepengurusan baik dari pusat sampai kabupaten kota, sampai di tingkat kecamatan, kemudian keanggotaan partai politik. Ya, ini juga harus disertakan dalam proses-proses pendaftaran, sehingga setelah proses pendaftaran itu partai politik juga ada kewajiban untuk mengupload dokumen itu di dalam aplikasi yang telah disediakan oleh KPU, yakni SIPOL ya. Sistem Informasi Partai Politik. Ini tujuannya itu semua dokumen diupload, diunggah di sana, baik susunan kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, kemudian data keanggotaan partai politik, ini juga harus masuk di sana. Kemudian setelah itu KPU dan tim verifikator akan melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan lain sebagainya. Kalau memang tahapannya sudah dinyatakan semua berkas-berkas itu memenuhi syarat administrasi, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini dilakukan dari tingkat pusat sampai di tingkat kabupaten kota. Karena kalau kepengurusan di tingkat pusat, ini nanti yang melakukan verifikasi faktual KPU pusat dan dilakukan pengawasan oleh Bawaslu RI. Begitu pula di tingkat provinsi secara berjenjang hierarkinya, jajaran KPU provinsi, Bawaslu provinsi, kabupaten kota juga KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kota. Sampai ketika nanti proses-proses verifikasi administrasi itu sudah dinyatakan memenuhi syarat, kemudian diambil sampling oleh KPU dengan rumus Grisham-Morgan itu, kemudian pencuplikan sampling hasilnya itu nanti akan dijadikan bahan untuk melakukan verifikasi faktual. Karena dari keanggotaan partai politik yang sudah masuk di SIPOL sekian ratus orang itu,
nanti muncul sampelnya berapa. Nah, sampel ini adalah basis data yang harus dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual di lapangan ini secara aturan teknisnya diatur di ketentuan PKPU 4 tahun 2022. Itu ada aturannya itu. Kemudian pada prinsipnya Bawaslu dalam melakukan kegiatan pengawasan ini sesuai dengan aturan dan norma yang diatur di peraturan Bawaslu, baik Bawaslu 5 tahun 2022 dan lain sebagainya. Ini tujuan verifikasi faktual itu adalah tak lain untuk membuktikan kebenaran dokumen itu kepada yang bersangkutan, karena modelnya kan didatangi langsung door to door, didatangi door to door kepada orang dan alamat yang masuk data sampel itu, didatangi, dicocokkan antara identitas dirinya dengan KTP elektronik yang dimiliki ataupun kartu keluarga, kemudian dimintai keterangan terkait status dia memang dukung partai tertentu apa tidak. Kalau di dalam verifikasi faktual itu mereka menyatakan tidak mendukung partai tertentu yang dilakukan verfak itu, berarti ya nanti hasil verifikasinya orang tersebut statusnya adalah tidak memenuhi syarat itu. Gitu. Jadi aturannya itu. Kemudian setelah rampung, ini saya berbicara terkait dengan proses dulu ya. Proses. Setelah rampung semuanya akan dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU baik kabupaten, provinsi, RI, sehingga nanti muncul pengumuman hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu itu, partai mana yang lolos, partai mana yang tidak lolos. Yang tidak lolos kalau mekanisme di tahap pertama ini ada istilahnya masa jeda untuk melakukan perbaikan ya. Karena di awal itu nanti statusnya BMS. Kalau yang sudah tahapan kedua itu statusnya langsung MS dan TMS. MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Kalau MS memenuhi syarat, berarti nanti di tahapan berikutnya partai yang sudah memenuhi syarat akan dilakukan pengundian nomor urut partai politik calon peserta pemilu sekaligus penetapan partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Itu alurnya itu. Kalau yang masih belum memenuhi syarat berarti dia harus melakukan perbaikan. Baik perbaikan administrasi dukungan keanggotaan, kemudian perbaikan verifikasi faktual. Sampai seterusnya kembali secara mutatis mutandis ke mekanisme yang pertama, direkap, diumumkan. Nah, gitu. Sehingga di akhir itu dari ke-40 partai politik yang sudah mendaftar di KPU RI setelah dilakukan berbagai verifikasi administrasi dan faktual sampai di tingkat bawah, ini tidak semua partai politik yang mendaftar itu dapat dijadikan sebagai peserta pemilu. Karena untuk menentukan partai politik ini layak menjadi peserta pemilu 2024 itu harus didasarkan kepada hasil verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sehingga kalau kita tahu pada saat ini itu jumlah partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu itu jumlahnya ada 24 ya. 24. Masyarakat perlu tahu bahwa dari ke-24 partai politik itu nanti ada dua kategori. Yang pertama kategori partai politik nasional yang jumlahnya ada 18, kemudian partai politik lokal Aceh yang jumlahnya ada 6 ya. Ada 6 itu. Jadi nanti kalau yang surat suara di pemilu nasional selain di Aceh itu nanti surat suaranya untuk gambar partai politiknya itu ya partai politik nasional. Kalau yang di Aceh nanti ada khusus partai lokal Aceh. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian ketika partai politik setelah KPU menetapkan partai politik ini partai politik yang menjadi peserta pemilu, ini yang tidak menjadi peserta pemilu, berarti kan muncul berita acara atau keputusan KPU ya. Iya, benar Bapak. Nah, partai politik yang merasa tidak puas atas keputusan KPU dan merasa dirinya dirugikan, ini bisa menempuh upaya hukum untuk melakukan
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengajuannya di mana? Pengajuannya tentu ini di ranah tingkat pusat, yakni dalam hal ini adalah Bawaslu. Jadi pengajuan sengketa proses pemilu itu hanya ada di lembaga Bawaslu. Jadi sengketa proses pemilu itu tidak ada di lembaga peradilan manapun selain lembaga pengawas pemilu. Kalau pendaftaran partai politik berarti di tingkat pusat. Nanti kalau terkait dengan pendaftaran calon anggota DPRD itu sesuai tingkatannya. Nah, kalau kabupaten ya lewat kabupaten, kalau provinsi lewat provinsi. Itu kemudian tinggal nanti putusannya. Putusan sengketa proses pemilunya itu seperti apa? Kalau memang putusan dari Bawaslu itu mengamanatkan agar partai A dilakukan verifikasi ulang oleh KPU, ya berarti KPU secara aturan di Undang-Undang Pemilu harus menindaklanjuti putusan Bawaslu. Jika kalau kita tahu saat ini itu kan ada salah satu partai politik yang ini masuk tahapan diverifikasi ulang kan, Pak? Ada ya. Ada salah satu partai politik yang saat ini diverifikasi ulang. Verifikasi ulang, kemudian di tahap verifikasi ulang itu kemarin statusnya masih belum memenuhi syarat, kemudian ada perbaikan. Dan sampai saat ini sebetulnya sesuai dengan keputusan KPU 210/2023 yang diubah dengan 266/2023 itu, ini sampai tanggal 19 sebetulnya ini tahapan verifikasi faktual lagi. Masih bisa ya Bapak ya? Ya, ini hanya satu partai politik itu. Cuma nanti hasilnya kita tunggu dari KPU ya. Apakah nanti endingnya itu akan bertambah partai politik peserta pemilu atau tidak, atau hanya 24 partai politik itu saja. Itu. Jadi ikhwalnya seperti itu, Pak. Iya. Jadi ke 24 partai politik yang mendaftar kemarin itu tidak serta-merta di setiap kabupaten kota ada keanggotaan maupun kepengurusan. Contoh kalau di Kudus itu tidak semua 40 partai politik ada, Pak. 40 tadi. Ya, kemudian di Kudus itu memang ada salah satu partai politik yang kemarin itu pada saat pendaftaran tidak mengunggah keanggotaan di Silon. Tidak mengunggah kepengurusan di Silon. Sehingga di Kudus kemarin itu tidak dilakukan verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual. Cuma beruntungnya partai tersebut secara nasional memenuhi syarat sehingga partai tersebut menjadi peserta pemilu. Dan di Kudus juga nanti bisa mengajukan bakal calon anggota DPR, kabupaten, DPR provinsi, karena basisnya itu MS-nya itu kan basis secara nasional. Meskipun kemarin saat verifikasi administrasi faktual di Kabupaten Kudus tidak ada. Cuma tidak usah saya sebutkan partainya apa. Nanti kalau ada yang tanya bisa lewat Japri WA saja. Itu, Mbak, penjelasan secara umum terkait dengan lika-liku bagaimana partai politik itu harus bisa menjadi peserta pemilu. Jadi tidak hanya ansih begitu dia daftar langsung dia dijadikan sebagai peserta pemilu, tidak. Karena memang mekanisme ini dijalankan untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga hak-hak politik warga negara ini bisa tersalurkan ya. Nah, tujuannya ada aturan hukum itu kan untuk kepastian ya, untuk kepastian. Jadi prinsip KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu semuanya melakukan tahapan-tahapan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Demikian, mungkin bisa dilanjut diskusi yang lainnya. Siap, Bapak. Nah, terkait ini ya tadi udah dijelasin oleh Bapak Kasmian ya, sedikit terkait dengan pemilihan atau
bagaimana jalurnya lolos partai pemilu ini ya, sedikit Nuza ulang ini ya. Jadi sebelum ditetapkan menjadi partai pemilu peserta pemilu 2024 nih ya, tentu saja ada serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh partai politik nih, diantaranya pendaftaran di KPU RI, terus juga mengunggah data kepengurusan dan juga keanggotaan di menu sistem informasi partai politik atau tadi SIPOL ya Bapak ya. Ya, Terus juga setelah itu apabila berkasnya pendaftar ini diterima dan juga pemenuhi syarat, itu juga tahapan selanjutnya adalah dilakukan verifikasi itu ya, baik administrasi maupun verifikasi faktual oleh tim verifikator KPU di masing-masing tingkatan. Dan diawasi oleh Bawaslu. Nah, ini menyangkut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya ya, Ya. tentu ada pengawasan dari Bawaslu nih. Nah, tahapan ini nih ya sesuai dengan kewenangan, tugas dan juga tanggung jawab lembaga pengawas pemilu yang tak lain adalah Bawaslu gitu ya Bapak ya. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi titik-titik kerawanan menurut Bawaslu Kudus dalam fase tahapan-tahapan tersebut? Ya, monggo Bapak silahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan titik kerawanan di fase tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, ini yang menjadi ranah kompetensi di Bawaslu Kabupaten Kota hingga Panwaslu Kecamatan. Ini tentu kita konsentrasi terhadap ketaatan, kepatuhan KPU dalam melakukan verifikasi ya. Kemudian tim verifikator juga kita harus lakukan pengawasan secara ketat agar dalam melakukan verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Pemilu maupun ketentuan teknis yang diatur di internal KPU. Dalam hal ini adalah keputusan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 serta keputusan-keputusan Ketua KPU. Jadi pada prinsipnya lembaga pengawas pemilu ini memastikan bahwa tugas-tugas kerja tim verifikator selama tahapan verifikasi partai politik itu berjalan sesuai dengan ketentuan aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian konsentrasi dalam melakukan pengawasan baik secara melekat di saat verifikasi administrasi maupun pengawasan melekat di saat pelaksanaan verifikasi faktual. Pengawas pemilu itu juga membidik terkait dengan beberapa jenis pekerjaan yang memang di ketentuan aturan perundang-undangan itu dilarang untuk menjadi anggota partai politik. Apalagi secara tegas di ketentuan PKPU 4 2022 itu ada beberapa kriteria jenis pekerjaan yang tidak boleh menjadi anggota partai politik. Artinya jumlah sampel yang masuk di silon yang sudah diambil sampel yang mau diverifikasi itu kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang menjadi anggota partai politik itu tidak termasuk jenis pekerjaan yang dijalani oleh orang-orang yang memiliki aktivitas sebagai TNI Polri. Iya. Tidak boleh kan? Iya benar Bapak. Kepala desa, ya, dan PNS dan lain sebagainya. Itu memang harus kita konsentrasi ke sana. Nah, berbagai dinamika-dinamika di lapangan yang terjadi ketika itu terjadi, memang pengawas harus memastikan bahwa tim verifikator itu tidak melakukan peng-MS-an, ya. Jadi memang kalau data yang diverifikasi itu orang-orang yang jenis pekerjaannya dilarang sesuai dengan ketentuan, itu memang harusnya ya TMS. Jadi yang asalnya MS tidak boleh berubah jadi TMS, dan yang asalnya tidak memenuhi syarat tidak boleh berubah menjadi MS ya. Kecuali memang ada fakta-fakta yang seharusnya untuk bisa ditangani lebih lanjut. Contoh, ada kesalahan dalam pencontrengan di lembar kerja. Nah, itu nanti bisa didiskusikan asalkan dilengkapi dengan bukti otentik pendukung. Akan seperti itu. Oke. Nah, itu kemudian sisi kerawanan-kerawanan juga yang kita jadikan barometer dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual ini biasanya gini.
ada salah satu sampel keanggotaan partai politik di desa tertentu ini yang marah-marah, kemudian ada yang jatuh pingsan karena dikira verifikator maupun pengawas pemilu yang datang itu adalah debt collector. Benar, ini terjadi ini di Kudus Bisa ini. ya, pernah ya, Jadi kita juga sudah mapping pemetaan titik kerawanan dalam melakukan verifikasi faktual itu, pengawasannya. Jadi paling tidak unggah-ungguh handap asor tata budaya kearifan lokal juga harus dijunjung oleh teman-teman jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan maupun tim verifikator di lapangan. Adatnya orang ini seperti apa, kemudian bisa ditemui kapan dan lain sebagainya, kita harus bisa menerjemahkan itu dalam melakukan kerja-kerja kita. Jadi memang kemarin juga terjadi ada yang didatangi tim verifikator sama pengawas, kebetulan yang kena sampel itu ibunya, anaknya marah-marah. Nah itu akhirnya duduk persoalan itu bisa kita jelaskan sehingga bisa diterima oleh keluarga yang terkena sampel itu diantaranya. Kemudian memang kendala cuaca kemarin saat verifikasi faktual ini juga menjadi kendala tersendiri ya, karena tahapan verifikasi faktual kemarin kebetulan masih musim hujan, musim angin dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga sempat ada genangan banjir juga. Itu beberapa titik kerawanan ya, titik kerawanannya itu paling tidak saya simpulkan aspek personal verifikator, kemudian aspek jenis pekerjaan yang dimiliki oleh orang-orang yang terkena sampel, kemudian aspek keengganan masyarakat dalam menerima tim verifikator, ini juga menjadi beberapa konsentrasi titik kerawanan kita di lapangan. Karena kebetulan pada saat verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi tahap pertama itu kita belum punya jajaran ad hoc di tingkat Panwaslu kecamatan. Kita adanya anggota Bawaslu berlima ditambah jajaran sekretariat sekitar 9 atau 10 personil itu. Jadi itu harus mengcover 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Jadi siang malam, bahkan pengawasan verifikasi kemarin itu sampai berlanjut sampai dengan pukul 23.00 juga pernah itu. Karena tim verifikator ketika mau bertandang ke rumah orang yang menjadi sampel itu kan kadang janjian. Bapak, Ibu, nanti bisanya kami silaturahim untuk verifikasi jam berapa. Jadi kita harus mengikuti beliaunya. Prinsipnya itu. Mungkin itu, Mbak. Jadi ini pembahasannya mulai bagus nih ya Bang Ofis ya. Tadi sempat dijelaskan terkait dengan bagaimana pendaftaran partai politik, terus juga sudah dijelaskan juga terkait dengan tahapan-tahapan Bawaslu Kudus dalam menangani titik-titik kerawanan, dan juga kita bakal bahas setelah ini karena pembahasannya makin seru nih ya. Tapi buat Mama jangan kemana-mana, setelah ini Nuza bakal lanjutin setelah yang satu ini, kita bakal lanjutin ya, tapi kita dengarkan terlebih dahulu lagu selanjutnya, ada lagu dari Iwan dan Lilis dengan judul Jangan Tinggalkan Aku. Jadi buat Mama tetap stay tune di 100.4 FM Manggala Station Kudus.